Pasca memilih hukuman penjara, ALS, seorang warga yang divonis hakim karena melanggar PPKM darurat yang membuka kafe melebihi jam aturan, akhirnya Minggu pagi bebas dari lapas kelas 2B Tasikmalaya. ALS langsung dijemput keluarga dan pulang ke rumahnya. Setelah menjalani hukuman penjara selama 3 hari, akhirnya ALS bebas murni keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tasikmalaya pada Minggu pagi. ALS merupakan salah satu warga Tasikmalaya yang melanggar peraturan PPKM darurat. Ia terjaring pada hari ketiga pemberlakuan PPKM darurat karena membuka kafe melebihi jam sesuai aturan pemerintah kota Tasikmalaya. ALS disidang pada Kamis minggu kemarin dan dinyatakan bersalah dengan denda 5 juta rupiah atau subsidi hukuman 3 hari penjara. Dalam jeda 1 minggu yang diberikan pengadilan, akhirnya ALS memilih untuk dipenjara selama 3 hari dan hari ini ia bebas murni. Kalapas kelas 2B Tasikmalaya, Davi Bartian mengatakan, pihaknya selaku pelaksana dari putusan hakim sesuai dengan SOP melaksanakan aturan dengan memasukkan ALS ke dalam penjara termasuk aturan pemotongan rambut. ALS ditempatkan dengan yang lainnya, tidak ada perlakuan khusus dan melaksanakan pembinaan sama dengan para napi lainnya. Sementara itu, orang tua ALS Deviati merasa terharu terhadap anaknya yang memilih untuk ditahan meski keluarganya sudah berupaya untuk membayar denda sesuai putusan hakim. Namun ALS telah memiliki prinsip yang memilih ditahan daripada membayar denda. Selama di lapas, ALS banyak mendapatkan ilmu terutama tentang aturan dan hukum. ALS berharap kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah karena semata-mata aturan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Agar di masa PPKM masyarakat tidak menjadi korban COVID-19. Saya nggak permasalahkan sih, soalnya kan itu udah SOP-nya dari lapas ya. Mau tahanan yang kayak gimana pun kalau masuk lapas kan emang harus dirapihin rambutnya. Nah mungkin karena orang tua saya melihatnya yang kayak gitu, taunya kriminal atau kayak gimana, ya mohon maaf lah karena namanya orang tua ke anak. Atas dasar ketidaktahuan juga. Atas dasar ketidaktahuan juga, tapi yang penting masalah ini ya nggak ada masalah sama sekali lah soal kepala dirapihin kayak gini mah emang udah SOP-nya dari sini kok, saya juga nggak keberatan nggak apa. Batasan sarana yang ada pada kami, tetapi kami berusaha memberikan pelayanan yang maksimal ya kepada para pelanggar hukum untuk bisa pada saat datang mereka kembali dalam keadaan sehat, kembali ke keluarga pun juga dalam keadaan sehat, ya kan gitu. Jadi paling tidak ya masyarakat bisa mengerti ya dengan keadaan seperti ini dan juga dengan situasi seperti ini ya namanya dalam situasi kedaruratan ya pemerintah melalui para petugas Satgas COVID ini melakukan penanganan ya, baik mulai dari sosialisasi ya, pengawasan, edukasi, penindakan. Nah, ini adalah bentuk penindakan. Kebetulan sanksi yang diberikan kepada saudara Sek ini pidana sanksinya berupa denda 5 juta ya. Akan tetapi tidak bisa sanggup untuk membayar 5 juta itu, makanya terpaksa saudara Sek ini menjalani sanksi yang lainnya, alternatifnya yaitu pidana kurungan ya, karena judulnya yang sudah masuk di dalam lapas itu narapidana atau tahanan ya, karena di dalam vonis hakim menyebutnya pidana kurungan, maka saudara Asep ini adalah ya terpidana di sini gitu kan. Jadi perlakukannya kita perlakukan sama ya, tentunya strategi ini kita lakukan sebagai langkah menjaga keseimbangan di dalam seperti itu ya. Jadi istilahnya bukan kami tidak mau memperlakukan khusus, enggak, tapi metode pembinaannya itu yang khusus. Kalau perlakuan sama. Alhamdulillah senang sekali. Terharu Bu. Iya, sangat terharu ya. Yang pastinya bangga Bu. Iya bangga sekali. Soalnya dia udah ngambil sikap punya prinsip gitu ya. Emang udah berkali-kali saya udah ngasih pilihan, udahlah Sep, insya Allah mama uang segitu bisa buat itu, tapi dia udah ngambil sikap sih, gak apa-apa, udah aja mah. Itu kan itu udah resiko saya. Memang bagi pribadi dia uang segitu yang nggak ada. Soalnya dari penghasilan selama pandemi nggak ada, apalagi ya aturan yang sekarang kayak tagline gitu ya, nggak ada biaya buat
pegawai juga belum gitu ya, apalagi buat itu. Makanya udah saya ngasih itu ya berkali-kali gitu, tapi dia enggak, udah aja lah mah. Udah ngambil ini aja lah, ngambil dijadikan aja gitu, nggak apa-apa. Mungkin ada Bu pesan untuk teman-teman si Asep sesama pedagang? Ya, ya mungkin ya pesan sama teman-teman mungkin ya sama pedagang, cobalah bersikap itu gimana ya, jangan sampai udah kondisi kayak gini ya, kondisi situasi yang enggak ini terus sekarang ada dibebani kayak gimana, kayak dendaan gitu. Udahlah, jalani aja. Jadi ambillah langkah yang kita mampu gitu ya, yang kayak kita mampu, seperti anak saya. Enggak apa-apa. Terus sekarang anak saya udah baik-baik aja, cuma 3 hari ya nggak apa-apa, daripada sekarang kita sampai gimana kemari gitu ya, sampai pinjam sampai apa. Siap. Bapak Ibu, terima kasih ya. Pak, ya. Emang di